Bawaslu Sambas tidak konsisten melakukan pengawasan penyelenggaraan pilkada, dan Ikpu Sambas diduga menutupi perbuatan dugaan pidana pasangan Misni Mariadi. Sambas, dalam melakukan pengawasan verifikasi administrasi dan verifikasi faktual calon bupati perseorangan, Bawaslu Sambas dan jajarannya tidak memiliki data para pendukung yang akan diverifikasi. Jumat, tanggal 16 Agustus tahun 2024. Pada saat setelah selesai memberikan penjelasan tentang mekanisme pelaporan pilkada kepada warga yang KTP-nya dicatut dan tanda tangannya dipalsukan, serta mengarahkan pelapor untuk segera ke stafnya yang menangani laporan, Yesi Mayasanti, Ketua Bawaslu Kabupaten Sambas, menjelaskan kepada kami awak media bahwa pihak Bawaslu sebelumnya pernah menerima laporan yang sama dan sudah dikaji bersama pihak Gakumdu tapi tidak dapat diteruskan karena bukti material tidak cukup. Atas laporan yang disampaikan hari ini agar pelapor segera melengkapi alat bukti yang diperlukan, ujarnya. Selanjut, Ketua Bawaslu Sambas yang biasa dipanggil Bu Yesi menyampaikan bahwa pada saat Bawaslu Kabupaten Sambas beserta jajarannya melakukan tugas pengawasan verifikasi administrasi dan verifikasi faktual dukungan calon bupati dan wakil bupati perseorangan dengan tidak berbekal data-data, bagaimana kami dapat melakukan pengawasan dengan maksimal kalau data pendukung saja kami tidak pegang, ungkap Bu Yesi kesal. Yesi juga menyampaikan bahwa dalam upaya meningkatkan kinerja pengawasan, Bawaslu Sambas telah bersurat kepada KPU Sambas pada tanggal 29 Juli tahun 2024 perihal permohonan data pendukung calon bupati dan wakil bupati perseorangan dan telah dibalas oleh KPU Sambas dengan tanggal surat tanggal 10 Agustus tahun 2024 yang mana isinya tidak dapat memberikan data dukungan calon bupati dan wakil bupati perseorangan kepada pihak manapun. Bawaslu adalah pihak yang merupakan penyelenggara pilkada, padahal data yang kami ingin dapat akan kami gunakan untuk meminimalisir pelanggaran, bukan akan kami gunakan untuk hal-hal yang tidak baik, ungkap Bu Yesi kesal. Di tempat terpisah, Aan Sumantri, Komisioner KPU Sambas, membenar bahwa KPU Sambas telah menyampaikan ke Bawaslu Sambas tentang penolakan memberikan data yang dimohonkan. Data pendukung calon bupati dan wakil bupati jalur perseorangan yang dimohonkan oleh Bawaslu Sambas termasuk data yang dikecualikan, papar Aan Sumantri. Dari Sambas mengabarkan, Rizal Fahrizal dan Samsul Hidayat. Dengan kehadiran para pelapor terkait pemalsuan data seperti apa yang mereka sampaikan, apa-apa yang harus Ibu ambil dalam hal itu? Sikapnya maksud saya. Terima kasih kepada masyarakat Kabupaten Sambas yang memang sudah melaporkan diri secara pribadi kepada Bawaslu terkait ada pemalsuan identitas mereka untuk dukungan pada calon perseorangan. Sudah saya sampaikan di beberapa forum, memang ancaman pidana terkait pemalsuan dukungan identitas itu memang ada ancamannya di Undang-Undang 10 tahun 2016 itu di pasal 185A, bahwa ancamannya itu sampai sekurang-kurangnya atau sedikit-sedikitnya itu 36 bulan dan selama-lamanya itu 72 bulan. Dan ancaman untuk dendanya itu 36 juta dan paling banyak 72 juta. Itu saya sampaikan juga di beberapa forum ketika saya melaksanakan sosialisasi atau menjadi narasumber salah satu lembaga lain yang memang mengundang saya agar ketika calon perseorangan itu mendapatkan dukungan, benar-benar mendapatkan dukungan itu bukan dengan cara yang tidak baik. Dan ketika memang masyarakat ada yang merasa dicatut identitasnya, segera melapor kepada Bawaslu, karena memang kami sangat berharap agar demokrasi atau pilkada kita ini jauhlah dari pelanggaran-pelanggaran aturan baik undang-undang maupun pelanggaran. Dan terkait penjatuhan nama tersebut, apakah tindakan yang akan Ibu ambil dalam hal itu? Nah, tindakannya tentu ketika pelapor datang ke Bawaslu Kabupaten Sambas, ketika memang sudah memenuhi syarat formil dan material, akan kita proses. Mungkin kalau ada tindak pidana di situ akan kita bicarakan bersama-sama dengan sentra Gakumdu, karena memang kalau untuk pilkada ini, kalau udah ranah ke pidana itu tetap akan melibatkan kejaksaan dan kepolisian untuk pembahasan.
Apakah sebelum ini pernah ada laporan tentang persyaratan penjatuhan nama? Ada, tetapi kemarin karena memang kurang buktinya bahwa si pelapor tidak bisa memberikan bukti yang akurat atau kurang kemarin sehingga dihentikan, tetapi sempat dibahas di sentra gabungan. Kemudian kan masalah ini kan tentang PKP disampaikan ke pihak jadi dengan gimana penyebar suratnya apa perasaan ibu? Enggak, kalau masalah yang pelapor-pelapor pada Bukan masalah kalau kami yang bersurat kepada KPU itu terkait kami permohonan data terkait meminta nama dan alamat untuk sebagai dukungan dalam data-data pengawasan di lapangan untuk verifikasi faktual di lapangan. Tetapi memang kami tidak mendapatkan data dari KPU dengan alasan mereka itu menjaga identitas diri orang. jadi sebagai apa hak Nah, sebagai Ketua Bawaslu Kabupaten Sambas, karena memang saya sangat berharap KPU dapat bekerja sama, karena kan memang data itu bukan kami gunakan untuk hal-hal yang tidak baik, tetapi untuk data dukung pengawasan kami di lapangan. Karena lucu juga kalau misalkan pengawas tidak memiliki atau tidak memegang data untuk mengawasi verifikasi faktual. Berbeda mungkin di pileg pilpres waktu mengawasi perpak caleg, kami bisa mendapatkan data itu dari silon. Silon itu sangat jelas nama, alamat orang, nicknya, sehingga kami Bawaslu dapat melihat apakah ada data ganda dan tidak perlu lagi meminta kepada KPU karena kami bisa melihat langsung di silon. Sementara untuk daftar dan calon persorangan ini, dukungan dari calon persorangan ini, kami memang keluar, tetapi sama sekali di silon kami tidak bisa melihat by name by address atau nama yang masuk dalam daftar pemilih. Dasar-dasar yang sampai pihak KPU tidak memberikan data-data tersebut seperti apa, Bu? Dasar-dasar katanya pihak KPU membalas surat saya karena memang mereka menganggap tidak ada kewajiban mereka untuk memberikan karena mereka sudah memberikan data tersebut kepada jajaran mereka sampai ke bawah. Tetapi kan ada arahan dari mereka kepada jajaran sampai ke bawah mereka jangan sampai memberikan kepada pengawas kami. Jadi dengan hal seperti itu sikap Ibu seperti apa? Aturan Ibu kan ada tersendiri dalam hal itu ya. Makanya saya bilang kepada jajaran karena antisipasi kemarin sampai yang minta kepada LO atau bagaimanalah caranya agar kawan-kawan pengawas di lapangan itu ketika melaksanakan perpak itu sama sekali tidak mendapatkan data. Jadi ada yang mendapatkan data dari LO itu sendiri. Cuman kan saya sudah sampaikan di forum kemarin kepada KPU. Saya sebenarnya lebih percaya dengan KPU karena KPU yang sudah mempermin data-data tersebut. Kalau saya dapatkan dari orang luar kan tidak bisa dipertanggungjawabkan sekarang. Tapi karena memang KPU tidak memperoleh, tidak memberikan kepada kami data, mau tidak mau kan kami mencari ke yang pihak lain. Melaksanakan sesuai dengan aturan verifikasi faktual dan proses verifikasi faktual itu bisa disaksikan oleh pengawasan dari pihak Bawaslu dan juga saksi-saksi dari pihak keluarga. Jadi kalau dikatakan tidak transparan, saya rasa